Selama saya bertugas, udah banyak kasus yang saya tangani. Tapi ada satu, yang satu ini beda. Nggak pernah benar-benar selesai. Kasus ini, ya, masih menghantui lorong-lorong erudisio sampai sekarang. Dan ini ceritanya. Subjeknya, kalian mungkin kenal namanya, Claude, pencuri paling licin di seantero Land of Dawn, dan partnernya yang nggak bisa dipisahkan, Dexter. Buat orang-orang, mereka cuma penjahat. Tapi buat kami, mereka itu monumen kegagalan kami. Ini kesimpulan saya pribadi setelah bertahun-tahun. Di kota yang katanya serba mesin, serba sempurna, kegagalan terbesar kita cuma gara-gara satu orang. Dan monyetnya. Kedengarannya konyol, tapi ini kenyataan pahit. Ada rasa frustrasi, jelas. Tapi jujur, ada sedikit rasa hormat juga. Oke, kita mulai dari laporannya ya. Jadi siapa sih Claude ini sebenarnya? Kalau menurut catatan resmi ya, dia cuma pencuri. Tapi bagi kami yang ngejar dia di lapangan, dia itu lebih dari itu. Dia itu anomali. Kayak hantu yang kerjaannya ngetawain setiap sistem keamanan yang kita banggakan. Dan ini yang paling penting buat dipahami. Cloud itu nggak nyuri buat kaya. Sama sekali bukan. Dia itu nyuri buat pembuktian, buat pamer. Setiap brankas yang dia bobol, setiap benda berharga yang dia ambil, itu semua cuma pertunjukan. Dia itu seniman, dan panggungnya, ya kelemahan sistem kita ini. Profilnya sendiri aja udah aneh. Asalnya dari jalanan eruditio yang keras. Tapi dia nggak jadi preman biasa. Dia malah jadi pesulap. Senjata utamanya itu bukan otot atau pisau, tapi karisma. Dan tangannya, wah, cepat sekali. Dari sisi psikologis, kepercayaan dirinya itu luar biasa tinggi. Nyaris sombong. Dia bukan cuma sekedar bertahan hidup di jalanan. Dia mengubah nasibnya jadi legenda. Nah, kalau ngomongin Claude, nggak akan lengkap bahkan mustahil kalau kita nggak bahas partnernya. Karena jujur aja, partnernya inilah yang bikin mereka jadi duo yang, ya, nyaris nggak tersentuh. Namanya Dexter. Di laporan resmi, deskripsinya cuma primata yang sangat cerdas. Tapi, jangan salah sangka, Dexter itu bukan sekedar hewan peliharaan. Dia itu partner bisnis, otaknya yang kedua. Jago banget buat ngalihin perhatian. Dan yang terpenting, dia satu-satunya keluarga yang Claude punya dan percaya sepenuhnya. Ini bukan hubungan majikan sama piaraan, ini kemitraan sejati. Cara kerja mereka berdua itu, wah, mulus banget. Claude itu otaknya yang bikin rencana-rencana gila. Nah, Dexter ini eksekutornya di lapangan, yang bergerak tepat di bawah radar kita. Claude yang ngobrol, bikin target terpesona, sementara Dexter diam-diam nyabotase sistem keamanan. Mereka itu kayak yin dan yang-nya dunia kriminal. Klop banget, dan itulah yang bikin mereka susah banget ditangkap. Dan jangan kira mereka ini pencuri klasteri. Aksi mereka yang paling terkenal? Membobol brankas Bank Sentral Eruditio. Lalu mereka juga pernah mencuri prototipe teknologi super rahasia langsung dari laboratorium 1718. Gila kan? Skala pencurian mereka itu besar, makanya mereka jadi target nomor 1. Tapi, ada satu momen di mana kami berhasil. Cuma sekali. Itu pun setelah mengerahkan seluruh sumber daya departemen. Akhirnya, Claude tertangkap. Kami pikir, ya, tamat sudah riwayatnya. Satu kota rasanya bisa tidur nyenyak malam itu. Kami merayakan kemenangan itu. Dia, kami jebloskan ke penjara bawah tanah paling ketat yang pernah ada. Mustahil untuk kabur. Setidaknya itu yang kami pikir. Betapa naifnya kami waktu itu. Kami kira penjara bakal jadi akhir karirnya. Ternyata, penjara malah memberinya ide baru. Dari hasil penyelidikan, kami tahu dia dapat cetak biru alat canggih dari seorang narapidana jenius di sana. Alat apa? Namanya mirror image, semacam alat teleportasi holografik. Teknologi super rahasia yang seharusnya nggak boleh keluar dari lab, sekarang ada di tangan dia. Dan pelariannya, itu jadi aib terbesar dalam sejarah keamanan eruditio. Rasanya kayak ditampar bolak-balik. Semua petugas, semua sistem yang kita bangun, semuanya dipermalukan. Rencananya, harus saya akui, jenius. Tapi pahlawan sebenarnya di sini adalah Dexter. Coba bayangin. Langkah pertama, infiltrasi. Seekor monyet kecil berhasil menyusup ke penjara paling aman di dunia, bawa alat-alat yang dibutuhkan Claude. Itu bukan cuma trik, itu bukti kesetiaan luar biasa. Langkah kedua, Claude ngerakit alat itu di dalam selnya. Dan langkah ketiga, puff, pertunjukan sulap. Mereka berdua hilang tanpa jejak. Biar makin sakit hati, mereka nggak langsung kabur gitu aja. Enggak, mereka ninggalin pesan ejekan di dinding sel. Pesan buat para penjaga. Lelucon terakhir yang ngetawain kita semua. Bener-bener
tipikal Cloud. Jadi, di mana mereka sekarang? Nah, setelah kabur, aksi-aksi mereka justru ngasih kita gambaran yang lebih jelas tentang siapa Cloud sebenarnya. Dan ini membawa kita ke penilaian akhir kasus ini. Ternyata ada pola dari aksi-aksi dia. Dia memang pencuri, tapi dia punya semacam kode etik. Targetnya selalu organisasi-organisasi korup atau laboratorium-laboratorium ilegal. Dia nggak pernah sekalipun nyuri dari warga biasa. Disitulah kami sadar, motivasi dia bukan uang, bukan sama sekali. Yang dia cari adalah kebebasan mutlak. Ada satu agen lapangan yang pernah bilang begini soal dia. Dia itu bukan petarung, dia ilusionis. Setiap pertarungan tuh kayak pertunjukan sulap, dan kita cuma bisa ngejar bayangannya. Dan itu bener, gaya bertarung dia sekarang licin banget. Dia muncul tiba-tiba, nembak bareng Dexter, terus hilang lagi. Pakai alatnya itu. Kayak mencoba nangkap asap pakai jaring. Jadi, pelajaran dari semua ini jelas. Kita bisa bangun sistem keamanan secanggih apapun. Tapi pada akhirnya, kita lupa satu hal. Kecerdikan seorang manusia dan kesetiaan seorang sahabat itu ternyata jauh lebih kuat. Kita terlalu fokus sama mesin dan lupa sama kekuatan ikatan mereka. Secara teknis kasus ini masih terbuka. Cloud dan Dexter masih berkeliaran di luar sana, jadi legenda hidup. Dia berjuang demi kebebasannya sendiri. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua kan? Kalau kamu punya kekuatan seperti itu, bisa pindah tempat dalam sekejap, kira-kira apa yang bakal kamu perjuangkan? Berkas kasus ini, saya tutup.